Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera. Dalam agenda sosialisasi Levi Jennings Control Chart pemeriksaan kimia klinik. Perkenalkan, nama saya Rofiko Rofiani, terampil Pranata Laboratorium Kesehatan, Unit Kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Kebumen. Levi Jennings Control Chart erat hubungannya dengan PMI, atau pemantapan mutu internal. Apa itu pemantapan mutu internal? Pemantapan mutu internal adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing laboratorium secara terus-menerus agar tidak terjadi atau mengurangi kejadian error atau penyimpangan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Pemantapan mutu internal terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, pra-analitik, yang kedua, analitik, dan yang ketiga, pasca-analitik. Kegiatan pada pra-analitik yaitu memastikan alat dan reagen dalam kondisi stabil. Kegiatan pada analitik meliputi melaksanakan quality control setiap hari sebelum mengerjakan spesimen, melakukan pengarsipan hasil quality control, melakukan evaluasi hasil quality control dengan nilai bahan kontrol dari pabrikan, menyusun kontrol chart dari hasil quality control. Kegiatan pada pasca analitik yaitu melakukan evaluasi hasil quality control yang telah disusun dalam bentuk kontrol chart. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan pemantapan mutu internal, antara lain, yang pertama, komitmen untuk mencapai hasil yang bermutu, yang kedua, fasilitas, yang ketiga, dana, yang keempat, petugas yang kompeten, yang kelima, faktor pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik, yang keenam, monitoring kontrol dengan statistik dan pemecahan masalah. Pembuatan kontrol chart atau peta kendali sangat penting dalam pemantauan hasil quality control pemantapan mutu internal pada pemeriksaan kimia klinik. Peta kendali atau kontrol chart merupakan suatu teknik yang dikenal sebagai metode grafik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistik atau tidak, sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. Tujuan dari peta kendali atau quality control yaitu untuk mengetahui apakah setiap titik pada grafik masuk dalam kategori normal atau tidak normal, sehingga pengguna dapat menganalisis kesalahan dalam proses quality control harian di laboratorium. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode kontrol yaitu yang pertama, melakukan quality control setiap hari kerja, kemudian yang kedua, melakukan pencatatan setiap nilai yang diperoleh di form monitoring kepatuhan kegiatan pemantapan mutu internal pemeriksaan kimia klinik, dilanjutkan dengan yang ketiga, menghitung nilai min, standar deviasi, dan koefisien variasi. Kemudian yang keempat, menentukan nilai plus 1 SD, plus 2 SD, plus 3 SD, dan minus 1 SD, minus 2 SD, dan minus 3 SD. Nilai-nilai statistik yang penting dalam pembentukan atau penyusunan chart kontrol yaitu yang pertama adalah rata atau min, yang merupakan hasil pembagian jumlah nilai hasil pemeriksaan dengan jumlah pemeriksaan yang dilakukan selama 30 hari kerja. Yang kedua ada simpangan baku atau standar deviasi, yang merupakan pengukuran variasi dalam serangkaian hasil pemeriksaan. Yang ketiga, koefisien variasi, yang sering disebut CV, adalah standar deviasi yang dinyatakan dalam persentase min. CV menggambarkan perbedaan hasil yang diperoleh setiap kali melakukan pengulangan pemeriksaan pada bahan kontrol yang sama. Idealnya, nilai CV yang baik adalah kurang dari 5%. Berikut adalah kontrol chart pada parameter glukosa yang disusun berdasarkan hasil bahan kontrol selama 30 hari kerja.
Setelah dilaksanakan penyusunan kontrol chart, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi kontrol chart dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, hasil pemeriksaan bahan kontrol baik jika hasil pemeriksaannya terletak di dalam batas perhitungan atau min plus minus 2 SD. Yang kedua, hasil pemeriksaan bahan kontrol dinyatakan masuk dalam kategori peringatan jika hasil pemeriksaan terletak di daerah peringatan atau min plus minus 2 SD sampai dengan min plus minus 3 SD, sehingga perlu diteliti prosedur pemeriksaannya. Kemudian yang ketiga, hasil pemeriksaan bahan kontrol yang menyimpang. Hasil pemeriksaan bahan kontrol yang menyimpang diatur dalam aturan WSGAT. Aturan WSGAT terdiri dari yang pertama, satu kontrol di luar 3 SD atau 1 3S. Yang kedua, dua nilai kontrol berturut-turut di luar 2 SD pada sisi yang sama atau 2 2S. Yang ketiga, rentang antara dua nilai kontrol berturut-turut di luar 2 SD pada sisi yang berlawanan atau R4S. Yang keempat, 4 nilai kontrol berturut-turut di luar 1 SD pada sisi yang sama atau 41S. Kemudian yang kelima, 10 nilai kontrol berturut-turut berada pada sisi yang sama dari nilai rata atau 10X. Berikut merupakan penyimpangan WSGAT 1 3S, 2 2S, 4 1S, R4S, dan 10 kali rule violation. Penyimpangan WSGAT terdiri dari dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan random yang dapat diminimalisir dengan cara yang pertama, kestabilan instrumen harus dijaga, temperatur harus konstan, reagen dengan lot yang sama dan lakukan kalibrasi pada alat. Kemudian, prosedur pemeriksaan sesuai SOP. Dilanjutkan dengan teknik pipetasi yang benar, pencampuran, dan waktu inkubasi yang tepat. Teknisi laboratorium atau ATLM harus kompeten. Untuk kesalahan yang kedua yaitu kesalahan sistematik yang dapat diminimalisir dengan cara memeriksa sistem kontrol kualitas, pastikan bahan kontrol tidak terkontaminasi atau kadaluarsa. Periksa reagensia yang digunakan, lakukan kalibrasi kembali, kemudian periksa instrumentasi yang digunakan. Terima kasih teman-teman semua yang telah mengikuti sosialisasi Levi Jennings Control Chart pemeriksaan kimia klinik.